Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah load audio menggunakan library Burosa dengan fitur yaitu di sini saya akan menjelaskan cara memanggilnya. Nah, ini cara memanggilnya import nampi ASNP. Nah, untuk import nampi ASNP ini menghitung statistik sederhana dari array. Import nampi itu disingkat dengan NP. Import pandas ASPD. Nah, pandas disingkat dengan PD. Pandas itu apa? Pandas itu untuk membentuk data frame. Nah, pandas bekerja sebagai data tabular. Data tabular itu bentuk tabel terdiri baris dan kolom. Nah, untuk coordinate values in os.walk itu fungsinya untuk mengiterasikan melalui semua file dan direktori dalam sebuah jalur yang ada di sini, yang diberikan itu maksudnya. Nah, nih arrhythmia abnormality. Nah, kemudian from scikit-learn itu maksudnya scikit-learn, singkatan dari scikit-learn. Nah, diimport ke resample fungsinya untuk melakukan pengambilan sampel ulang dari data yang enggak seimbang. Nah, yang kalau yang semut untuk menangani masalah ketidakseimbangan data itu. Nah, imbalance ini singkatan dari imbalance. Nah, kemudian contoh data untuk X dan semua label ini menggunakan NP. NP itu nampi ya, nampi array. Yang makanya yang sudah saya kasih tahu tadi, menghitung statistik sederhana dari array X. Nah, menggunakan NP array 1 2 3, kemudian koma NP array lagi sampai 9 dan semua labelnya 0 1 sampai 2. Nah, kemudian kita ubah menjadi array 2D dengan multiple columns, baris X kolom. Dari X NP nampi NP stack X. Kemudian kita konversikan semua labelnya menjadi array NP. Nah, kemudian memuat file audio menggunakan library Burosa ini dengan load audio features. Menggunakan teori if else, jika dan hanya jika. Dan setelah memuat audio, kemudian kita memuat data audio dari dataset sini nih, yang arrhythmia abnormality nih, yang ada dua nih. Nah, kemudian subfolder. Nah, subfolder ini yang ada di dalam abnormality, yaitu abnormal dan normal. Nah, kemudian inisialisasi daftar untuk menyimpan audio data. Nah, audio data list ini untuk menyimpan data audio, sedangkan file path menyimpan file terkait dari data audio yang dimuat. Label list menyimpan label terkait dengan setiap data audio. Sampling rate list menyimpan nilai sampling rate. Nah, ini memuat audio data label dan sampling rate for subfolder and in subfolder. Nah, di sini untuk menjoinkan data jalur data yang subfolder yang abnormal ke normalnya. Kemudian tambahkan sampling rate ke daftarnya. Nah, ketika sudah ditambahkan, sedangkan mayoritas kelas N ini adalah asumsi N melakukan undersampling di sini. Nah, asumsi N ini untuk melakukan undersampling. Nah, setelah itu menggabungkan data minority untuk memiliki suatu data frame. Nah, kini kita gabungkan dengan minority data, kemudian kita gabungkan, disingkat DPD titik concept digabungkan. Lakukan semut pada kelas minoritas. Nah, kemudian kita lakukan semutnya dengan semut sama dengan semut sampling strategi auto random state. Kemudian menggunakan 2D tadi, NV stack. Kemudian buat data frame baru dengan data oversampled dan label yang sesuai. Menyeluti kelas. Nah, ini kita membuat data oversampled data frame. Nah,
DF singkatan dari data frame. Setelah kita sudah membuat, kita gabungkan data sampel ulang dengan data mayoritas asli, original majority. Setelah digabungkan tadi, nah ini kan udah menggabungkan data minoritas untuk memiliki satu frame. Nah, kemudian kita buat data frame baru dengan data oversample label yang sesuai. Setelah itu kita gabungkan lagi, udah digabungkan, kita cetak kelas distribusi intersample data frame-nya. Sudah dicetak, periksa jumlah sampel yang untuk setiap kelas. Nah, di sini saya sudah membuat datanya semua sama rata. Jadi yang normal ini datanya 63 audio, dan sedangkan abnormal ada 25. Nah, saya menyamakan datanya menjadi 63 semua. Nah, kemudian menginisialisasi untuk menyimpan fitur MFCC, singkatan dari Male Frequency Septural Coefficient. Nah, kemudian hitung fitur MFCC setiap file audio di data frame, di data df itu singkatan dari data frame. Nah, di sini setelah kita sudah menghitung for audio data in data frame, audio data, kita MFCC features. Setelah kita menghitung dari data ini, kemudian kita tambahkan fitur MFCC ke data frame. Kita tambahkan list nih, tambahkan fitur. Kemudian sudah menambahkan fitur dari data frame, kita berisi data audio mentah. Nah, data audio mentahnya itu ini kita cetak nih, data frame. Ini audio mentahnya. Setelah itu kita kalkulasikan statistik untuk mengumpulkan data yang asli. Kita hitung statistik untuk mengumpulkan data yang asli. Nah, setelah kita hitung yang tadi menggunakan NP array 01 sampai 2, kemudian kita hitung lagi statistik mengumpulkan data yang seimbang. Nah, setelah mengumpulkan data seimbang, kemudian kita cetak hasilnya. Nah, ini dengan print original dataset MFCC bagi minimum maksimum dan varian MFCC status original dan balance. Nah, setelah itu setelah dicetak, maka terbentuklah datanya. Nah, apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf karena saya manusia biasa memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.